Halo semuanya, kami dari kelas 12 MIPA 3 akan membawakan sebuah cerita berjudul Studi Berujung Petaka. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kenalan dengan para tokoh di cerita ini. Risa adalah seorang mahasiswi yang memiliki indera keenam dan penakut namun tidak lupa beribadah. Cika adalah seorang mahasiswi aktif yang mengikuti kegiatan KKN bersama Risa dan Indra, seorang yang tegas dan tidak neko-neko. Indra adalah seorang mahasiswa yang suka bercanda dan kurang mempercayai perihal adat istiadat. Mbah Buyut adalah seorang kakek penjaga desa Songgon yang menyimpan banyak rahasia, berwibawa, dan sangat disegani masyarakat sekitar. Cika, Risa, dan Indra adalah mahasiswa semester akhir yang akan melakukan tugas akhirnya. Orang-orang mengenalnya sebagai kuliah kerja nyata atau KKN. Mereka berencana akan melakukan KKN di desa Songgon, Banyuwangi. Pagi harinya, mereka melakukan perjalanan menuju lokasi KKN. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh warga sekitar. Kemudian diantarkan menuju rumah Mbah Buyut, kakek penjaga desa. Selamat siang, Mbah. Siang, Nak. Mbah, sebelumnya kenalin, saya Cika dan ini teman-teman saya, Risa dan Indra. Tujuan kami datang ke desa ini adalah untuk melakukan tugas akhir kuliah kami yaitu KKN. Kami mau minta izin kepada Mbah untuk berkegiatan di desa ini. Nak, desa ini bukan desa biasa yang bisa sembarangan dipakai untuk berkegiatan. Desa ini menyimpan banyak sekali misteri. Banyak orang yang ngeyel untuk memasuki desa ini. Akibatnya, mereka tidak kembali secara utuh. Kami nggak akan aneh-aneh, Mbah. Tujuan kami datang ke sini hanya untuk melaksanakan tugas akhir kuliah kami, Mbah. Apa tidak lebih baik kalian mencari desa lain? Mbak cuma ngingetin aja. Keputusan ada di tangan kalian. Kami kan pemberani, Mbah. Aman. Hahaha. Hus, jangan sembarangan ngomong. Jika memang itu keputusan kalian, saya hanya bisa memberikan beberapa persyaratan agar kalian dapat kembali secara utuh dan selamat. Ya Allah, harus banget pakai persyaratan, Mbah. Ya, itu terserah kalian mau nurut atau enggak. Saya hanya akan menyampaikan hal yang perlu saya sampaikan sebagai penjaga desa ini. Enggak, Mbah. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya sederhana, Nak. Pertama, jangan menyentuh, mengambil, menginjak, dan melangkahi sesajen. Kedua, jaga perkataan kalian. Jangan asal celometan. Ketiga, hiraukan segala suara aneh yang bukan berasal dari kalian bertiga. Dan yang terakhir, bersikaplah sopan selama kalian dalam perjalanan. Mereka akhirnya bisa masuk ke desa tersebut dengan menyetujui persyaratan yang Mbah berikan. Mereka benar-benar tidak mempunyai niat apapun selain untuk menyelesaikan tugasnya dengan serius. Di tengah perjalanan, Risa mulai merasakan hawa tidak enak. Suasana di sekitar mereka sangat mistis. Risa hanya diam dan berusaha terlihat tidak ada apa-apa. Dengan harapan kedua temannya tetap tenang dan fokus dalam menyelesaikan tugas akhir. Tiba-tiba Indra meminta untuk berhenti sejenak. Guys, bentar dulu. Capek nih, istirahat sebentar ya. Lemah banget kamu, Indra. Baru segini aja udah capek. Udah, jangan berdebat. Ingat pesan Mbah, jaga perkataan dan sikap. Ya. Yaudah kalian tunggu di sini dulu. Aku mau buang air kecil. Loh, emangnya ada toilet di sini? Di tengah hutan gini, yang mana ada toilet, Riz? Udah biasa kan cowok buang air kecil di pohon? Emang gak bisa ditahan dulu sampai nemu toilet, Dra? Gak bisa, Cik. Udah di ujung banget. Serius deh, gak akan kenapa-kenapa.
Janji. Ya udah kalau terpaksa. Jangan lupa izin dulu ya, Ndra. Jangan aneh-aneh juga. Gampang itu, Mas. Siap. Tunggu sebentar ya. Indra pun pergi ke arah semak-semak di antara pohon besar. Saat hendak buang air, tiba-tiba perut Indra berbunyi. Kruk-kruk-kruk. Ia memegangi perutnya yang kelaparan. Aduh, perut. Gak bisa lihat situasi. Tatapan Indra terfokus pada sebuah nampan besar di atas sebuah batu di seberangnya. Indra menelan ludah dan tak kuasa menahan laparnya. Ia kemudian mendekati batu besar itu. Nampan tersebut berisi buah-buahan segar, jajan tradisional, dan beberapa potong daging ayam. Tanpa pikir panjang, Indra melahap beberapa potong buah dan daging ayam itu. Kemudian berlari kembali ke teman-temannya. Lama amat kencing, Indra. Aman kan? Nggak aneh-aneh kan? Aman, Cik. Lapar aja. Sama agak kerasa aneh. Ini badan kenapa ya? Kamu beneran buang air aja kan, Ndra? Iya bener lah, Riz. Mau ngapain lagi? Emang kenapa, Riz? Kok tanyanya begitu? Enggak kok, Cik. Enggak apa-apa. Indra heran dengan pertanyaan Risa. Kemudian, ia mulai merasa aneh dan berat pada bagian punggungnya. Risa melihat sesuatu yang tidak wajar pada punggung Indra. Namun, ia hanya meyakinkan dirinya bahwa hal itu tidak nyata. Risa berusaha menghilangkan pikiran negatif dan bertindak seolah tidak ada apa-apa. Ya udah yuk, kita lanjutin jalannya. Masih kurang setengah perjalanan nih. Biar sampainya juga nggak terlalu malam. Iya, capek banget ya. Punggung berat banget rasanya. Sini, aku bantuin bawa tas kamu, Ndra. Ya elah, Ndra, masa kalah sama cewek sih? Bukan gitu, Cik. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba begini. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Indra terus mengeluh mengenai punggungnya yang terasa terus bertambah berat. Guys, bentar stop dulu. Aku capek. Jalannya berat banget. Apa sih kamu, Indra? Kapan sampainya kalau dikit-dikit berhenti gini? Ndra, kamu yakin sudah jujur dengan kami? Apa iya kamu cuma buang air tadi? Kok malah Ndra? Kamu bohongin kita? Ngomong, Ndra, apa yang kamu lakukan? Sabar, Cik. Sabar dulu. Biar Indra jelasin ke kita. Ndra, ayo jujur. Sebenarnya aku memang buang air, tapi tiba-tiba aku lapar. Pas banget di sana ada nampan besar yang isinya buah-buahan, jajan pasar, sama ayam potong. Jadi aku nggak tahan dan malah beberapa bagian. Dasar bodoh. Kamu lupa atau bagaimana dengan pesan dan persyaratan Mbah Buyut? Kamu ini egois sekali. Kamu nggak mikirin nasib kami juga. Jika sudah, jangan bertengkar. Nanti malah tambah besar masalahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka semakin merasa hawa yang tidak enak. Indra merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Setelah beberapa saat, Risa begitu kaget melihat punggung Indra yang diikuti lebih banyak makhluk halus. Risa pun memutuskan untuk berhenti dan menceritakan apa yang ia lihat sebenarnya. Jika, Indra, stop. Maaf. Sebenarnya dari tadi aku melihat ada sosok yang mengikuti di punggung Indra. Namun, aku berusaha untuk positive thinking dan menghiraukan sesuai yang dikatakan Mbah ke kita. Aku kira dengan menghiraukannya maka makhluk itu akan pergi dengan sendirinya. Tapi aku juga gak nyangka malah semakin banyak yang ikut di punggung Indra. Hah? Jadi
Ini alasan punggungku berat dan terus makin berat. Terus gimana nih, Riz? Kamu bisa suruh mereka pergi kan, Riz? Bener, Indra. Itu semua gara-gara kamu makan sesajen yang seharusnya jadi makanan mereka. Sekarang mereka marah dan kesal karena kamu sudah mengambil jatah mereka. Akibatnya mereka menempeli punggungmu supaya kamu jadi lelah dan lebih lapar dari mereka. Intinya supaya kamu merasakan lapar yang mereka rasakan. Kita balik aja ke Mbak Buyut. Beliau pasti bisa jelasin lebih detail. Ya udah, buruan yuk, balik cepat. Sekalian kita minta tolong Mbah sembuhin kamu, Ndra. Iya. Maafin aku ya, Cik, Riz. Mereka pun memutuskan untuk membawa Indra kembali ke Mbah Buyut. Loh, kok kalian sudah kembali? Apa sudah selesai KKN-nya? Bukan begitu, Mbah. Ini Indra. Sudah kubilang, Nak. Taati syarat yang Mbah berikan. Bisa ceritakan dari awal. Jadi, Cika menceritakan semuanya dari awal. Baik, sebentar. Mbah akan melakukan ritual untuk membebaskan Indra. Lain kali, jika sudah diberi persyaratan dan pesan, jangan diremehkan. Nak, tolong patuhi aturan desa setempat supaya mereka tidak mengganggu kalian dan kalian tidak mengganggu mereka. Dengan begitu, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita semua inginkan, Nak. Mbah melakukan beberapa ritual hingga makhluk itu pergi dari tubuh Indra. Indra sangat berterima kasih dan meminta maaf kepada Mbah atas perbuatannya. Risa, Cika, dan Indra memutuskan untuk membatalkan kegiatan KKN di sana. Mereka meminta maaf kepada Mbah Buyut dan pamit pulang. Sekarang, makhluk-makhluk itu telah pergi, Nak. Mbah harap kalian bisa menjadikan ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup kalian. Sungguh, Nak, jangan meremehkan setiap peringatan dan aturan-aturan adat. Kemajuan zaman membuat kita meninggalkan nilai adat istiadat. Namun, ditinggalkan bukan berarti hilang, Nak. Mereka masih tetap sama dan ada di tempatnya masing-masing. Terima kasih banyak ya, Mbah. Saya juga benar-benar minta maaf terhadap Mbah. Juga sama kalian, Cik, Riz. Saya sangat nyesel, Mbah. Saya tidak menyangka jika akibatnya akan separah ini. Iya, Ndra, udah gak apa-apa. Pokoknya kamu udah sembuh dan kita semua selamat. Benar kata Cika. Mbah, terima kasih banyak atas segala bantuan dan wejangannya. Kami mohon maaf atas segala yang sudah terjadi sejak kami berkegiatan di sini, Mbah. Iya, teman-teman. Ya udah, Mbah. Kami pamit pulang dahulu. Kami menyepakati untuk memberhentikan KKN kami di desa ini dan mencari lokasi lain, Mbah. Saya akan mengingat dan mematuhi persyaratan yang ada, Mbah. Saya akan mengingat pesan Mbah. Ya sudah, Mbah. Kami pamit dulu, Mbah. Senang bisa bertemu dan mengenal Mbah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kami, Mbah. Kami juga berterima kasih untuk semua bantuan Mbah. Mereka pun beranjak keluar dari rumah Mbah untuk pulang. Dengan demikian, selesailah cerita studi berujung petaka. Nah, amanat yang dapat diambil dari cerita ini adalah hormatilah adat istiadat setempat dan patuhi anjuran orang tua. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan buku audio visual kami.